Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Sugiarto dari kelas 9B akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital. Pada slide ini, kita akan membahas asal-usul uang dan bagaimana uang berkembang dari zaman ke zaman. Di masa lalu, sebelum uang ditemukan, manusia melakukan barter, yaitu pertukaran barang secara langsung. Misalnya, seorang petani bisa menukar jagung dengan garam. Namun, barter memiliki keterbatasan. Maka muncul konsep uang barang, di mana benda berharga seperti ternak atau perhiasan digunakan sebagai alat tukar. Seiring waktu, koin, logam pun mulai diperkenalkan sebagai uang yang lebih praktis. Uang kertas kemudian menggantikan koin, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Terakhir, kita memasuki era uang elektronik, di mana pembayaran dilakukan secara digital, bisa melalui saldo elektronik maupun mata uang kripto. Selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis uang yang ada di sekitar kita. Pertama, ada uang logam, yang terbuat dari logam seperti tembaga atau nikel. Kedua, uang kertas, yaitu lembaran uang yang terbuat dari bahan khusus. Sering kita temui dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal adalah istilah umum yang mencakup uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, kita mengenal dua jenis uang berdasarkan nilainya. Uang bernilai penuh, yang nilai tukarnya setara dengan bahan pembuatannya, dan uang tidak bernilai penuh, yang memiliki nilai lebih tinggi dari bahan bakunya. Selain itu, ada uang fisik, yaitu bentuk uang yang bisa kita pegang langsung, dan uang elektronik yang hanya ada dalam bentuk digital, seperti saldo e-wallet atau uang di rekening bank. Uang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting di kehidupan kita. Fungsi pertama adalah sebagai alat tukar, yang memudahkan pertukaran barang dan jasa. Tanpa uang, transaksi akan sulit dilakukan apalagi dalam jumlah besar. Fungsi kedua adalah sebagai satuan hitungan, yaitu alat untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa. Dengan uang, kita bisa mengukur harga barang dengan lebih mudah. Fungsi ketiga adalah sebagai penyimpan nilai, karena uang memungkinkan kita menyimpan daya beli untuk digunakan di masa depan. Fungsi terakhir adalah sebagai alat pembayaran tangguhan, yaitu kita bisa membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Di slide ini, kita akan membahas tentang lembaga keuangan, yang merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan yang paling umum adalah bank, yang menyediakan berbagai layanan seperti menerima simpanan, memberikan kredit, dan melakukan transfer dana. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank, seperti pegadaian, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan. Semua lembaga ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan uang dalam perekonomian. Di Indonesia, kita memiliki berbagai jenis bank yang dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan fungsi, kita mengenal bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank syariah. Berdasarkan kepemilikan, ada bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. Terakhir, berdasarkan kegiatan operasional, kita mengenal bank devisa, yang beroperasi dalam transaksi valuta asing, dan bank non-devisa, yang tidak terlibat dalam transaksi valuta asing. Dampak teknologi terhadap perdagangan sangat besar. Dengan kemajuan teknologi, belanja online kini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan kemudahan bagi kita untuk berbelanja tanpa batas tempat dan waktu. Selain itu, teknologi juga memberikan akses ke berbagai produk dari seluruh dunia, sehingga pilihan produk yang kita miliki jauh lebih banyak. Semua kemudahan ini juga membuat proses transaksi lebih efisien dan cepat. Literasi finansial adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan yang bijak. Di slide ini, kita akan melihat betapa pentingnya literasi finansial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep-konsep dasar keuangan, seseorang dapat mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik, merencanakan masa depan secara lebih bijaksana, dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Literasi finansial mencakup beberapa komponen utama. Pertama, penghasilan, yaitu kemampuan untuk memahami cara mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Kedua, pengeluaran, yaitu pentingnya membuat anggaran dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Ketiga,
tabungan, dan investasi yang membantu kita membangun dana darurat dan merencanakan masa depan. Terakhir, mengelola uang dengan bijak, memahami jenis-jenis utang dan cara mengelolanya agar tidak menjadi beban di masa depan. Pada slide ini, kita akan membahas masyarakat jaringan, yaitu masyarakat yang interaksi sosialnya sebagian besar terjadi melalui media digital. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan forum online adalah contoh-contoh interaksi yang terjadi di dunia maya. Masyarakat jaringan memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia, meskipun jarak memisahkan. Terakhir, pada slide ini, kita akan membahas prinsip-prinsip interaksi yang baik di dunia digital. Yang pertama adalah santun, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain saat berinteraksi online. Kedua, hormat, yaitu menghargai privasi orang lain di dunia maya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakan kita di dunia maya, karena dampaknya bisa sangat luas. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan, salah kata, atau salah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.